ikhlas aku ridho. Jadi jangan kamu pertanyakan lagi. Jangan kamu ngerasa gak enak. Aku akan nemenin kamu sampai kapanpun. Gak tentang 3 bulan ataupun 6 bulan. Seumur hidup aku akan nemenin kamu. Gak bakal aku tinggalin. Mau keadaannya kayak apapun, aku akan selalu ada buat kamu. Sahabat Sonfy, jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Halo sayang. Iya. Sebenarnya mau ngomong ini dari kemarin, cuma harus nunggu momennya. Momen yang sepi, makanya lihat tuh nggak ada orang di sini. Semua nggak ada orang, cuma ada kameramen doang. Sebenarnya nggak butuh kameramen. Cuma kalau mau megang sendiri pasti susah ngomongnya ya kan. Jadi mau nggak mau deh, anggap aja patung ya Dik. Aku sebenarnya sama di rumah sakit ini tuh cuma mau terima kasih sama kamu. Karena ini aku jarang banget ngomong kayak gini sebenarnya. Kenapa harus direkam juga? Karena aku yakin nanti suatu saat anak-anak akan ngeliat gimana perjuangan ibunya untuk ngerawat ayahnya, gimana cara orang tuanya mencintai, jadi anak-anak bisa belajar gitu, bisa jadi contoh juga buat mereka. Makanya ini aku rekam juga karena suatu saat mereka pasti akan melihat juga kan. Dan anak-anak itu juga memang suka melihat hal-hal kayak gini untuk apa ya, menambah keintiman keluarga, kedekatan keluarga, kerinduan keluarga. Begitu saat nanti mereka besar nanti juga mereka tahu bagaimana perjuangan ayah ibunya untuk mencintai mereka juga gitu sayang. Sebenarnya sih simple, cuma mau bilang makasih buat kamu yang udah ngelawat aku, yang udah jagain aku selama aku di rumah sakit, yang udah mandiin aku selama di rumah sakit, yang udah bersihin badan aku untuk urusan kamar mandi aku, yang udah ngasih aku obat, yang udah bilang sama aku kalau udah gak usah mikirin sakit kamu istirahat aja, urusan surat menyurat semua di rumah sakit udah kamu yang ngurus gitu. Aku ngerasa kalau kayak di sakit ini aku cuma dibolehin sama kamu cukup istirahat sehingga insya Allah aku bisa cepat lebih sembuh begitu. Makanya video ini juga mungkin bisa jadi pengingat buat aku kalau nanti nauzubillah min zalik aku suatu saat aku nyakitin kamu tuh aku ingat gitu kalau ternyata aku nyakitin orang yang salah. Karena kamu udah seperti ini sama aku dan aku pasti akan nyesel nyakitin kamu gitu. Terus video ini juga sebagai pengingat buat diri aku kalau nanti kita kedepannya kita jalan bersama-sama, ya aku jalan bersama dengan orang yang tepat, orang yang gak cuma bahagianya aja sama-sama tapi susahnya ditinggalin. Makanya di saat sakit aku, apalagi aku bilang gimana ya sayang, aku 3 bulan ini gak boleh kerja dulu, harus jaga dulu ini segala macam. Kamu cuma bilang tenang sayang, fokus sembuh, kamu bukannya baik-baik aja tapi malah kamu akan jadi hebat, kata kamu kayak gitu.
bisa ngelewatin ini semua sama kamu. Juga aku beruntung banget kamu istri aku, yang keluarga aku pun mungkin punya kesibukannya masing-masing. Di saat mama aku sakit, aku gak bisa ketemu mama juga. Kamu berusaha teleponin mama, video call mama, ingetin mama, terus nyembunyiin ini dari mama gitu. Makanya aku gak nyangka bisa sakit kayak gini. Dan gak nyangka kalau aku ngelaluin ini semua sama kamu, dan aku dibuat baik-baik aja, dibuat tenang aja, gak usah mikirin ini, gak apa-apa, gak masalah gitu, ada aku gitu. Jadi sampai sekarang pun aku masih belum tahu bagaimana nanti aku ke depannya, berapa yang harus aku bayar, apa segala macam. Karena kamu bilang udah tenang aja, fokus sembuh, istirahat, minum obat, makan enak, aku yang ngurus gitu. Dan aku beruntung banget gitu punya kamu. Kayaknya aku sebenarnya nggak pengen dikasihanin, tapi aku pengen mengasihi orang yang aku sayang gitu. Aku kayak nggak pengen apa ya, nggak pengen nyusahin orang gitu. Kayak aku bilang makasih ya sama kamu ya sayang. Bi, kamu tuh gak pernah nyusahin aku. Kamu harus, aku sudah sering banget nih ngomongin sama kamu. Kamu tuh gak pernah nyusahin aku gitu. Maksudnya kita udah banyak melalui banyak hal sama-sama. Kamu juga gak boleh lupa bahwa kamu selalu ada di saat aku butuh kamu gitu. Kamu tuh membuat aku merasa hidup aku tuh, diri aku tuh berharga banget gitu. Kamu udah bisa menjadi bapak yang baik untuk Fas, Ejes, dan Zalfi. Itu lebih dari apapun buat aku. Kamu udah setia buat aku dan anak-anak. Itu lebih dari apapun. Bahkan di saat kamu kerja, kamu cari anak dan istri kamu. Dan di saat kamu punya uang, kamu dapat rezeki yang besar, yang kamu ingat juga anak dan istri kamu bahagiain kita gitu. Kamu ajak kita liburan. Ya menurut aku namanya sebuah rumah tangga itu gak tentang sebuah kebahagiaan aja, tapi dimana kita harus bisa sama-sama di saat suka dan duka gitu. Dan aku ingin menjadi orang yang selalu ada buat kamu. Kamu masih ingat gak? Dulu aku pernah bilang gini sama kamu, gimana ya sayang, kalau zaman kamu sebelum sakit, aku pernah bilang, kalau aku gak punya uang, terus kerjaan aku gak ada, terus aku bilang sama kamu, yang penting kita udah ikhtiar sama Allah, kita udah berdoa, kamu udah berusaha, mau dimanapun kamu, sesulit apapun kamu, aku akan selalu ada buat kamu gitu. Karena aku benar-benar mau ada buat kamu selamanya, Bi, sampai kita tua bareng, sesurga bareng, ada sama-sama di saat anak-anak kita besar nanti. Makanya aku selalu bilang sama Allah, dikasih kamu dan anak-anak itu rezeki yang luar biasa yang aku dapetin gitu, dan gak bisa digantikan sama apapun. Jadi apa yang terjadi saat ini itu tuh semuanya buat aku. Nyawa kamu lebih penting dari apapun gitu. Dan aku gak mau semangat kamu patah. Aku gak mau kamu jadi sedih. Aku gak mau kamu jadi down dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan ini, dengan sakit yang sekarang kamu alamin gitu. Allah tuh maha baik. Insya Allah kita akan sama-sama dijaga. Dan aku tuh bener-bener sayang banget sama kamu, dan aku udah bersyukur banget sama Allah di saat aku bisa ngeliat kamu dilepas infus gini nih. Aku tuh bahagia banget, Bi, bener. Ngeliat kamu bisa duduk di kursi, kamu fisioterapi, kamu jalan tuh aku udah bahagia banget gitu. Karena kan aku yang ngeliat proses sakitnya kamu gitu cepet banget, tiba-tiba kayak Allah
kasih ujian yang memang harus kita lewatin gitu. Makanya aku bahagia banget hari ini aku bisa ngelihat kamu udah dibolehin lepas info sama dokter, udah bisa jalan, udah bisa ketawa, udah bisa bercanda, ngeledekin karyawan-karyawan. Itu tuh udah kayak kamu yang sekarang gitu, kamu yang biasanya gitu loh. Aku happy banget ngeliat kamu makan, yang kamu udah gak kesakitan. Terus pas disuruh makan sendiri udah bisa. Itu kebahagiaan yang luar biasa buat aku, Bi, gitu. Karena aku nemenin proses kamu di sini tuh. Ada di titik sekarang, ngeliat kamu udah bisa normal lagi tuh, aku bahagia banget gitu. Jadi apa yang aku lakuin, aku ikhlas, aku ridho sebagai seorang istri. Aku ikhlas, aku ridho. Jadi jangan kamu pertanyakan lagi. Jangan kamu ngerasa gak enak. Aku akan nemenin kamu sampai kapanpun. Gak tentang 3 bulan ataupun 6 bulan. Seumur hidup aku akan nemenin kamu. Gak bakal aku tinggalin. Mau keadaannya kayak apapun, aku akan selalu ada buat kamu. Jadi jangan patah semangat. Aku cuma pengen kamu semangat buat aku dan anak-anak. Gitu aja aku pengen. Kamu harus happy, kamu harus bahagia ya. Masih selama ini aku suka mikir kan, kalau katanya kan selama ini kan aku selalu sakit, selalu bilang sama kamu kan, saya nanti kalau aku nggak ada, yang ini kamu ambil ya, yang ini kamu jual ya, yang ini kamu ini ya. Terus kamu selalu bilang, kamu sehat, kamu kuat, kamu sehat, kamu kuat gitu. Gak tau aja bisa ngerasain kayak begini sampai ya, apalagi kondisi kita kan juga maksudnya kita bukan yang lebih banget kan gitu ya. Insyaallah nanti ada jalannya. Kau percaya kan sayang, kita tuh orang-orang terpilih yang Allah kasih ini. Dan kamu buktiin omongan aku, kamu akan menjadi orang yang besar, diangkat derajatnya sama Allah. Sehat. Aku tahu banget tujuan hidup kamu tuh mau bahagiain aku, anak-anak dan ibu kamu, keluarga kamu. Bahkan keluarga aku pun, orang tua aku pun kamu mau bahagiain. Aku tahu banget, Bi. Insyaallah Allah akan dengar semua doa-doa kamu. Kamu bisa ngelewatin semua ini dan Allah akan angkat derajat kamu dan keluarga kita. Amin ya Allah. Semangat ya. Jangan sedih. Ya Maef cuma ngomong gini aja sama kamu. Sebenarnya bisa aja ngomong langsung, nggak harus rekam kayak gini. Cuma aku yakin ini kan seperti tadi aku bilang, ini kan jadi pengingat aku gitu. Suatu saat nanti kalau emang misalnya kamu nyakitin kamu, aku pasti akan nyesel kalau aku nyakitin orang yang salah. Karena anak-anak juga lihat aja kalau ini loh yang seharusnya cinta yang dilakukan dua orang tua gitu. Karena anak-anak aku aja belajar nanti bagaimana cara menghargai perempuan, cara menghargai istri, cara menghargai suami. Ya gitu deh. Ya, maksudnya karena aku tuh cuma pengen tahu, kasih tahu anak-anak aja gitu kalau suatu saat nanti kalau aku nggak ada, jangan gitu. Tahu ya kita nggak pernah tahu ya. Aku sering banget ngalamin Panjang sakit umur. kepala di sini, bisa sakit banget. Aku sampai kalau malam sampai mikir, ya Allah ini kenapa nih sakit gitu. Jangan ngomong gitu, kamu panjang umur, sehat, ada sama kita sama-sama sampai menua bersama ya. Ya biar nanti mereka tahu maksud aku kalau misalnya aku nggak ada,
Mereka tahu kalau aku segitu sayangnya sama mereka tahu harus gimana, harus bersikap gitu. Ibaratnya kan bisa jadi kenang-kenangan juga buat mereka. Terus itu panjang umur, sembuh, sehat selalu ya Kak. Amin. Sehat, panjang umur kamu. Sehat selalu kita sama-sama sampai nenek kakek, sampai tua bersama, sampai gendong-gendong cucu kita semua. Amin ya Allah.